Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma. Yang terhormat Ibu Robiah Astuti, Magister Pendidikan selaku dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian kuantitatif, dan teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Valen Pratama dengan NPM 081 selaku moderator pada kelompok 8. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan teknik analisis data penelitian kausal komparatif. Sebelum masuk ke dalam pembahasan, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama ada Eka Putri dengan NPM 070. Yang kedua ada Kiki Lutfiatul dengan NPM 071. Yang kedua ada Valen Pratama dengan NPM 081, saya sendiri. Dan kemudian ada Umu Hanifah dengan NPM 091. Kemudian ada Nadia Eka Putri dengan NPM 213. Baik, langsung saja masuk ke dalam pembahasan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian penelitian kasual komparatif. Menurut Hartono 2019-77, penelitian kasual komparatif adalah penelitian yang dilakukan untuk membandingkan suatu variabel objek penelitian antara subjek yang berbeda atau waktu yang berbeda dan mengemukakan hubungan sebab akibatnya. Hartono juga mengemukakan bahwa penelitian komparatif bersifat ex post facto, artinya data dikumpulkan setelah semua kejadian yang diteliti berlangsung telah berlalu. Jadi data diambil setelah peristiwa terjadi. Di sisi lain, menurut Kartiliger dalam MZ 2014-119, penelitian kasual komparatif yang disebut juga sebagai penelitian ex post facto adalah penyelidikan empiris yang sistematis di mana ilmuwan tidak mengendalikan variabel bebas secara langsung karena variabel tersebut pada dasarnya tidak dapat dimanipulasi. Dapat disimpulkan bahwa penelitian kasual komparatif adalah penelitian ex post facto yang bertujuan menyelidiki hubungan sebab akibat antara variabel tanpa memanipulasi dengan menelusuri faktor penyebab dan akibat yang telah terjadi secara alami melalui pendekatan sistematis dan empiris. Selanjutnya yaitu langkah-langkah pokok penelitian kasual komparatif. Sebagai dikutip oleh Aswad Ahmad 2018-96 bahwa terdapat beberapa langkah dalam menyusun penelitian kasual komparatif. Antara lain, yang pertama yaitu memilih dan merumuskan masalah yang akan diteliti. Peneliti selalu dimulai dari adanya kesenjangan antara kondisi nyata dan kondisi yang diharapkan. Kesenjangan ini menjadi dasar dalam merumuskan masalah penelitian. Food Darmadi, permasalahan yang akan diteliti hendaknya memenuhi beberapa kriteria. Yang pertama yaitu melibatkan dua variabel atau lebih. Yang kedua dirumuskan secara jelas dan tidak meragukan. Yang ketiga disesuaikan kemampuan dan keinginan peneliti. Yang keempat dapat diuji secara empiris. Selanjutnya yang kedua yaitu studi literatur atau kajian teori. Pengertian kajian teori atau pustaka umumnya dimaknai berupa ringkasan atau rangkuman dan teori yang ditemukan dari sumber atau literatur yang ada kaitannya dengan tema yang akan diangkat dalam suatu penelitian. Tujuan utama dari kajian pustaka ini adalah untuk mengorganisasikan penemuan-penemuan peneliti yang pernah ditemukan. Lalu yang ketiga ada merumuskan hipotesis penelitian. Hipotesis pada hakikatnya merupakan jawaban sementara terhadap suatu masalah penelitian yang didasarkan pada model teori, bagan teori, kerangka berpikir teoritik, atau paling tidak berdasarkan generalisasi. Hipotesis dibagi menjadi 3 macam, yaitu hipotesis penelitian atau HA, hipotesis operasional atau H0, dan hipotesis statistik. Lalu selanjutnya yang keempat ada menentukan populasi dan sampel. Populasi sendiri adalah keseluruhan objek atau subjek yang diteliti memiliki karakteristik tertentu dan menjadi sumber data. Berdasarkan jenisnya, populasi dibagi menjadi 2, yaitu populasi terbatas dan populasi tidak terbatas. Selanjutnya ada sampel. Sampel sendiri itu adalah bagian dari populasi yang memiliki sifat-sifat yang sama dari objek yang merupakan sumber data. Secara sederhana, sampel juga dapat diartikan bagian populasi yang terpilih dan mewakili populasi tersebut. Lalu yang kelima adalah menentukan instrumen penelitian. Menurut Suharsini Arikunto, instrumen penelitian adalah alat bantu yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data secara sistematis. Dalam penelitian kausal komparatif, instrumen yang dapat digunakan antara lain angket dan dokumentasi. Pada penelitian kuantitatif, instrumen penelitian berkenaan dengan validitas dan reliabilitas instrumen. Yang pertama ada validitas instrumen. Validitas berkaitan dengan ketepatan dengan alat ukur. Valid dapat diartikan juga dengan kesesuaian alat ukur dengan apa yang akan diukur.
Validitas instrumen itu dapat dibagi menjadi dua, yaitu validitas internal dan validitas eksternal. Lalu yang kedua ada reliabilitas instrumen. Reliabilitas adalah tingkat konsistensi atau keajegan suatu instrumen dapat mengukur apa yang seharusnya diukur. Suatu instrumen dapat dikatakan reliable jika menghasilkan hasil yang konsisten saat digunakan dalam kondisi berbeda ataupun sama. Langkah selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data. Merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Adapun metode atau teknik pengumpulan data dalam penelitian kausal komparatif, yang pertama kuesioner atau angket. Angket merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Dan yang kedua yaitu dokumentasi. Dokumentasi ini ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, file dokumenter, data yang relevan dalam penelitian tersebut. Setelah melakukan pengumpulan data, langkah selanjutnya yaitu menganalisis data. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian kausal komparatif yaitu yang pertama ada analisis deskriptif. Analisis statistik deskriptif adalah teknik untuk menggambarkan data sebagaimana adanya tanpa membuat kesimpulan umum. Langkah-langkahnya meliputi yang pertama menentukan rank atau jangkauan dengan rumus R sama dengan XT min XR atau R sama dengan X max min X min, yaitu R sama dengan rank, XT adalah data tertinggi, dan XR adalah data terendah. Dan yang selanjutnya menentukan jumlah kelas interval dengan rumus K sama dengan 1 plus 3,322 log N, yaitu K adalah banyak kelas dan N adalah banyaknya nilai observasi. Selanjutnya menentukan persentase dengan rumus P sama dengan F per N dikali 100%, di mana P adalah angka persentase, F adalah frekuensi yang dicari persentasenya, dan N adalah banyaknya sampel responden. Dan selanjutnya menghitung panjang kelas interval dengan rumus P sama dengan R per K, yaitu P sama dengan panjang kelas, R adalah rentang nilai, dan K adalah kelas interval. Selanjutnya menghitung mean atau rata-rata dengan rumus X bar sama dengan sigma Fi dikali Xi per sigma Fi. X bar adalah rata-rata untuk variabel, Fi frekuensi untuk variabel, Xi adalah tanda kelas interval variabel. Dan yang terakhir menghitung standar deviasi dengan rumus Sd sama dengan pangkat sigma Fi dikali Xi min X bar per N min 1. SD adalah standar deviasi, Fi adalah frekuensi untuk variabel, Xi tanda kelas interval variabel, X bar adalah rata-rata, dan N adalah jumlah popularitas. Selanjutnya analisis statistik inferensial. Langkah-langkah pengujiannya sebagai berikut. Yang pertama ada uji normalitas. Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah data itu berdistribusi normal atau tidak. Jika normal, bisa menggunakan dengan uji statistik parametrik. Jika tidak, bisa menggunakan non-parametrik. Salah satu metode yang digunakan adalah uji Chi kuadrat. Rumusnya adalah X hitung kuadrat sama dengan FO min FH kuadrat dibagi FH. Keterangannya, X kuadrat itu adalah nilai Chi kuadrat hitung. FO adalah frekuensi hasil observasi atau pengamatan. FH itu adalah frekuensi harapan. Nah, kriteria pengujian normal bila X hitung kuadrat lebih kecil dari X tabel kuadrat, yang dimana X tabel kuadrat diperoleh dari X kuadrat. Daftar dengan DK K-1 pada taraf signifikan 0,05. Langkah yang kedua adalah uji linearitas. Analisis regresi digunakan untuk mengetahui pengaruh antara dua atau lebih variabel, serta melihat pola hubungan di antara variabel tersebut. Regresi linearitas sederhana menguji pengaruh satu variabel bebas terhadap satu variabel terikat, dengan tujuan untuk memprediksi nilai Y berdasarkan X. Rumusnya adalah F hitung sama dengan RJK TC atau rata-rata jumlah kuadrat tuna cocok dibagi dengan RJK G atau rata-rata jumlah kuadrat galat. Taraf signifikan 0,05 dan derajat kebebasan pembilangnya K-2 serta derajat kebebasan penyebut N-1. Maka jika diperboleh, F hitung lebih kecil dari F tabel berarti data linear. Nah, langkah yang ketiga yaitu analisis regresi linear sederhana. Uji linearitas digunakan untuk memastikan apakah hubungan antara dua variabel itu bersifat linear. Nah, uji ini menginformasikan kesesuaian hubungan teori dengan hasil penelitian. Rumus uji linearitas ini digunakan untuk mengukur hal tersebut menggunakan persamaan seperti berikut. Y sama dengan A tambah B X. Keterangannya adalah Y adalah variabel terikat, Y dan X adalah variabel bebas. Nah, A dan B itu adalah konstantanya. Baik, yang selanjutnya ada menyusun laporan. Laporan penelitian adalah dokumen tertulis yang menyampaikan metode dan hasil penelitian secara ilmiah. Laporan ini berfungsi untuk menyebarkan pengetahuan dan dalam konteks akademik dapat berupa skripsi, tesis, atau disertasi yang telah diuji dan dipertanggungjawabkan. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan penelitian kausal komparatif.
Di sini kelebihannya, yang pertama ada cocok digunakan saat eksperimen, tidak memungkinkan karena keterbatasan kontrol, etika, atau biaya. Yang kedua ada memberikan informasi penting tentang sifat gejala yang diteliti. Yang ketiga ada perkembangan teknik dan metode statistik, membuat penelitian ini semakin dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian ada kekurangan. Yang pertama, tidak ada kontrol terhadap variabel bebas. Yang kedua, sulit memastikan semua faktor penyebab relevan telah diselidiki. Yang ketiga, ada penyebab seringkali merupakan kombinasi faktor, bukan satu faktor tunggal. Yang keempat, ada hubungan sebab akibat, sulit dipastikan. Sebab dan akibat bisa saling membingungkan. Yang kelima, ada hubungan antar variabel, tidak selalu berarti kausalitas. Yang keenam, ada kategori dikotomi, bisa menyederhanakan kompleksitas subjek. Yang ketujuh, ada pemilihan subjek, tidak terkontrol karena dilakukan dalam situasi alami. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan pada presentasi kali ini. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun perbuatan. Kami mohon maaf. Kami akhiri billahi fisabilillah wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.